siang pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Slamet Haryanto. Kali ini saya akan menyampaikan berita terkini dari media Detik Nusantara News buat Anda semua. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak berita yang kami sajikan berikut ini. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2024, di mana masa kampanye dimulai dari tanggal 25 September hingga tanggal 23 November 2024 dengan jeda waktu 3 hari memasuki masa tenang menjelang pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan slogan teruslah laju keseimbangan pembangunan Sebali, paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 serta paslon bupati dan wakil bupati Jembrana nomor urut 2 menggelar kampanye bertempat di Balai Adat Lingkungan Asih, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Hadir dalam kegiatan kampanye ini diantaranya paslon nomor urut 2 Dr. Insinyur Wayan Koster MM, paslon nomor urut 2 Bupati Jembrana Kembang Hartawan SEMM, dan Patriana Krisna ST, Ketua DPR Jembrana, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Jembrana, anggota DPRD Kabupaten Jembrana dari fraksi PDIP, mantan Bupati Jembrana I Gede Winase dan mantan Bupati Jembrana I Putu Arte, Ketua Amtak Gilimanuk Gede Bangun Nusantara, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta ratusan masyarakat Kelurahan Gilimanuk. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak kegiatan kampanye paslon nomor urut 2 berikut ini. Salam sejahtera, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh undangan yang hadir di Balai Adat Prasaguna Kelurahan Gilimanuk dalam acara kampanye terbuka calon gubernur Bali Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Jembrana. Pokoknya luar biasa Gilimanuk menyala hari ini. Betul tidak? Kita akan menyambut dengan luar biasa Bapak Gubernur Bali. Ini tidak sembarangan bisa kita dihadiri oleh gubernur. Ya, ini sebuah kebanggaan masyarakat Gilimanuk. Hari ini datang langsung Bapak Wayan Koster bertemu bertatap muka dengan kita di Gilimanuk, sehingga perlu dijaga semangatnya. Siap? Perlu dijaga nanti kemenangannya. 02 pilihan yang tepat. Menyalawi. Terima kasih. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Wayan Koster selaku gubernur dan sekarang calon gubernur untuk periode yang akan datang, dan juga kepada Bang Ipat yang sudah selama ini berkolaborasi dengan kita di Gilimanuk. Kemudian ada Pak Prof. Winase, dan juga Pak Putu Arte. Mohon maaf, saya ada banyak yang tidak saya kenal ini ya, jadi mohon maaf. Ibu Ketua DPR, terima kasih sudah datang, dan ibu-ibu yang lain juga dari DPRD mungkin. Ya, oh Ibu Kembang juga, oh ya, mohon izin ya, Bu Ipat juga mungkin pernah ketemu tapi karena jarang jadinya agak, kalau sama adik saya mungkin sering ketemu ya. Terima kasih banyak. Niki adalah hari yang luar biasa bagi masyarakat Gilimanuk. Bapak Wayan Koster, Bang Ipat boleh datang ke tempat kami yang jauh di ujung barat Pulau Bali ini, yang sangat jarang dikunjungi oleh para petinggi-petinggi kita. Tapi luar biasa hari ini beliau boleh datang ke tempat kita. Tepuk tangan ya.
Ya, ini hari yang luar biasa bagi masyarakat Gilimanuk. Izinkan saya kalau boleh, saya juga punya yel sendiri. Tadi ada yelnya untuk Bapak Wayan Koster dan juga Bang Ipat. Saya punya yel sendiri, nanti tolong juga dijawab. Kalau saya bilang salam perubahan, jawabannya Gilimanuk SHM. Ya. Hey. Ya. Salam perubahan. Salam perubahan. Salam perubahan. Terima kasih banyak semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, izinkan saya mungkin Pak Wayan Koster, saya menyampaikan karena saya tahu beliau adalah sudah membebaskan masyarakat Sumber Kelampok ya dengan memberikan SHM ya. Itu adalah jasa beliau yang luar biasa untuk masyarakat Sumber Kelampok. Nah, nantinya kita akan berharap bahwa di Gilimanuk ini dengan kedatangan beliau ini jelas pasti ada tujuan, maksud beliau datang, tidak hanya sekedar datang begitu saja. Betul? Ya, mungkin saya mau menceritakan sedikit, izin 5 menit saja, bahwa kami di Gilimanuk ini status tanah kami sekarang justru adalah HPL. HPL itu hak pengelolaan yang dikelola oleh Pemkab Jembrana. Jadi itu melalui sertifikat nomor 1 tahun 1992. Sebelumnya padahal masyarakat Gilimanuk sudah ada di Gilimanuk jauh, tahun 50-an bahkan. Jadi tahun 1992 barulah Pemkab Jembrana mendapat sertifikat HPL dari pemerintah pusat. Nah, kemudian kami di sini statusnya semua ini adalah menyewa kepada Pemkab Jembrana. Jadi status kami sewa. Jadi tiap tahun kami membayar sewa kepada Pemkab Jembrana. Nah, kemudian beberapa kali sebenarnya teman-teman dari dulu sudah mengajukan untuk ingin supaya status tanah ini bisa berubah menjadi tanah hak milik. Akan tetapi ya banyak benturan-benturan, hambatan-hambatan yang kami dapati. Tetapi puji Tuhan, astungkara bahwa kemarin kami secara bersama-sama masyarakat Gilimanuk ini secara kompak, kami akhirnya dengan dukungan dari DPRD Kabupaten Jembrana, khususnya Ibu Ketua yang luar biasa ya, dengan berani mendukung kami di Gilimanuk dengan mengeluarkan rekomendasi paripurna yang menyatakan bahwa Gilimanuk dapat ber-SHM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bukan ber-SHM karena maunya Ibu Ketua atau maunya DPRD, tetapi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kami sebenarnya Pak Wayan sudah datang ke Kemendagri menghadap secara resmi. Ya, kami diterima dengan baik di sana. Kami juga masyarakat sudah datang ke ATR BPN. Ya, sudah diterima juga di sana. Jadi di waktu itu disimpulkan dalam pembicaraan itu beliau mengatakan semua ini semua hanya tergantung daripada kepala daerah, bupatinya saja. Kalau kami di sini hanya bersifat menerima laporan saja. Ini aset sekian persen dari luas total yang akan diberikan kepada masyarakat dan sisanya masih akan dikelola oleh Pemkab Jembrana. Ya, kami tidak mengambil semua, Pak. Jadi kami hanya di sini ada kurang lebih 155 hektar. Kami dengan jumlah KK kurang lebih 2000-an, 2200 itu hanya menempati 60%-nya saja. Ya, jadi kurang lebih sekitar 80-an hektar saja. Masih ada 60 hektar yang akan tetap menjadi kelolaan daripada Pemkab Jembrana. Jadi dan juga di situ ada fasilitas-fasilitas vertikal yang dikelola oleh misalnya ASDP, kemudian juga PLTG dan lain sebagainya, sekolah, lapangan dan lain sebagainya. Kami tidak sentuh di situ, Pak. Jadi kami mohon dengan kerendahan hati
bahwa supaya cita-cita kami juga bisa terwujud, kesejahteraan ini bisa terwujud juga di Gilimanuk. Karena peraturan perundangannya memungkinkan untuk itu. Hanya tinggal bupatinya mau. Makanya kalau mau, ya. Jadi kalau mau supaya, ya, jadi ya. Gubernurnya nomor 2, bupati nomor 2. Sudah clear ya? Jadi kalau masih kali ini ada orang Gilimanuk yang aneh-aneh milihnya, ya saya akan tandai semua. Begitu besok, ya, begitu besok dapat jatah untuk SAM, yang nyoblos yang lain. Wassalam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih Bapak dan Ibu-ibu sekalian, khususnya warga Gilimanuk. Saya menjadi sangat terkesan dari pengantar tadi dari tokoh Gilimanuk terkait dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Gilimanuk. Saya sebenarnya kalau kita cerita, kalau hal ini sangat mudah. CGT, Pak. Seni gaya itu, Pak. Jadi, oleh karena itu jawabannya hanya 2 kata, ganti bupati. Ragat juga ini, tidak ada kata-kata lain lagi, dan cepat lakukan itu. Saya akan mendorong semua keinginan masyarakat Gilimanuk. Siapa bupati yang sering janji Gilimanuk dengan SAM? Siapa? Saya kepingin dengar yang benar. Siapa nama bupati yang sering bilang mau memberikan SAM? Bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu luar biasa semangatnya. Saya juga ikut semangat untuk ini. Tapi saya tetap tidak ada dusta di antara kita. Bapak dan ibu sekalian sudah sepakat untuk memilih nomor 2 dan mengganti bupati. Oleh karena itu saya sangat mendukung. Dan sekarang, jangan sekarang, tetap tanggal 27 November. Tanggal 27 November jangan ada lagi memilih yang lain. Tetap memilih nomor 2. Dan jangan lupa lagi bahwa ini tidak bisa dilepas daripada kebijakan Pak Gubernur kita. Siapa gubernur kita? 100 untuk RGUA. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau memang SAM Gilimanuk kita sangat memungkinkan, tidak usah khawatir. Tadi saya sudah berkali-kali bilang, cenik kayak itu, ganti bupati kagak pokoknya. Jangan, kalau boleh saya minta, kalau datang ke Gilimanuk lagi yang janji-janji itu dorong aja. Simpani mai Pak, simpani mai. Jeruk. Kalau lagi yang namanya tadi yang bom itu, kalau masih datang ke sini ya dorong aja. Jadi biar tidak nanti mengembang jadi suatu kebohongan baru. Ya. Cukup dia ngoyong saja di rumah, ngoyong di rumah, ngoyong ibu Jadi biar tidak berkembang menjadi suatu kebohongan baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu serang sami, ibu-ibu yang nun jauh di sana,
saya juga ingin menyampaikan, tolong semangat Semeton Sarang Sami ini dikembangkan lagi, terus ditambah lagi. Kalau tadi sudah berpikir nanti 70%, tapi ada semangat baru dari tokoh Gilimanuk tadi, malah menjadi 100% ya. 100% saya yakin, 100% tanggal 27 November saya akan, kalau memang itu benar-benar lebih dari 75%, saya datang ke Gilimanuk jam 3 lebih seberapa saya datang ke Gilimanuk ya. Jadi karena jam 3 sudah tutup buku, kita menang, kita langsung ke Gilimanuk, negara Gilimanuk, waktunya 20 menit ya. Saya akan datang ke Gilimanuk menyatakan tadi itu, mari selanjutnya cerita SAM kita proses dengan mengganti bupati. Tidak ada masalah lagi, tidak ada DPR sudah, bupati oke, Pak Gubernur iya, bagaimana apa lagi? Tidak ada lagi. Nah, mari kita sama-sama, tetap saya minta tiada dusta di antara kita ya. Jadi tetap memilih nomor 2, bupatinya nomor 2, gubernurnya juga nomor 2 ya. Bapak-bapak, saya juga takut, apakah yang diam di belakang ini juga setuju nggak? Jadi saya takut nanti saya sing milu bidang ya. Nah, jadi kita ada kesaksian. Selain kesaksian manusia, ada kesaksian yang di atas. Ada kesaksian yang di atas akan melihat siapa yang berdusta di antara kita. Jadi oleh karena itu tidak ada lagi semestinya yang perlu kita bicarakan, karena keputusan terakhir adalah ganti bupati. Itu keputusan terakhir, tidak ada jalan lain. Ganti bupati Pragat Gae. Jadi oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sekarang kita hanya tinggal menunggu 16 hari lagi. 16 hari lagi kita akan menunggu. Saya lihat di TPS, mohon maaf, Banser bantu juga ya. Banser membantu TPS agar tidak kecolongan nanti. Kita kalau ada kecolongan tentu yang kena nanti kita. Jadi kecolongan misalnya kertas suara yang tidak jelas atau dua-dua dicoblos, ini akan menjadi masalah. Tolong dibantu, tolong bisa disaksikan bersama, sehingga dengan demikian Bang Ipat menang di Gilimanuk. Tidak usah 100 Pak, 99 aja dah, 99% aja, itu sudah luar biasa. Jadi kalau makin tinggi persentasenya, SAM-nya makin cepat. Ya, tentu itu semua berproses melalui DPRD sudah oke, tinggal bupati menindaklanjuti, melaporkan Pak Gubernur membantu untuk mengurus segala sesuatu, sudah selesai, sehingga ada ampun. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya sekarang tinggal menunggu kesaksian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Jadi kesaksian ini saya tunggu, moga-moga ini menjadi harapan yang kita tunggu bersama. Jadi SAM bisa kita wujudkan. Bukan, saya melihat ada wawancara di TV, wawancara di video ya, ada mengatakan selain ada 2 masalahnya, satu liunana jauh gitu ya, liunana jauh gitu ya. Maaf, ini ceritanya pertama yang ngomong itu nyenaden tuh anak buahnya Tambo, BKAD itu nyenaden tuh ya. Oh ya, maaf itu ya. Nah itu satu. Yang kedua, saya cerita sekarang.
kan tadi sudah cerita bahwa sebagian tanah Gilimanuk mungkin kita bisa pertahankan 40% yang dipertahankan menjadi hutan. Tetapi ada satu pernyataan yang luar biasa dari Bapak itu, bahwa di Ceki akan dibuat pulau berkuda. Saya juga nggak ngerti pulau berkuda tuh kengken Melayu Banjaran atau kengken apa jaran Bina. Tahu saya, jadi oleh karena itu mungkin juga jadi jaranan ini ya. Kuda lumpeng Pak. Jadi oleh karena itu kita tidak mau kasih komentar karena sudah ada omong-omong tidak ada gunanya juga. Sudah tidak ada, kita tidak perlu kita bicara yang sekarang dorungan. Nyak kengken nyaksin dorungan, omong aku nyaksin. Ingat besok kalau orangnya datang ke sini, kalau satu rumah menerima orang itu saya akan cari. Saya ngerunguang anak bujuk Pak. Dan cari karena tidak sesuai dengan janji. Jadi kalau orang itu datang ingatan dorungan Pak ya. Jadi tetap meminta, sekarang saya minta berdoa dan minta juga mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap berdoa agar bisa nantinya mencoblos nomor 2. Saya juga hari ini kalau diperkenankan saya kepingin berdoa. Ya Tuhan yang Maha Esa, berikanlah mereka jalan yang benar, mereka yang biar dia ke depan bisa diberikan jalan yang paling baik. Dan kalau memang tidak bisa di jalan yang lebih baik, hentikanlah semua kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Sanedahat sucian titiang jerumangku sareng sami sane sampun prisedarau para tokoh agama dari umat Hindu, umat Muslim, umat Kristen dan juga umat lain yang bisa hadir pada siang hari ini dan seluruh warga Gilimanuk yang saya banggakan. Saya berdua bersama Pak Ipad hari ini bisa bersyukur sekali karena kami bisa menghadirkan secara langsung Pak Wayan Koster. Beliau adalah salah satu pakar SHM. Kenapa saya bilang pakar SHM? Karena banyak sudah beliau menyerahkan SHM. Yang paling dekat adalah di Sumber Kelampok. Beliau juga pernah menyerahkan SHM di Badung, di Kelungkung, dan di beberapa tempat. Maka dari itu, ketika masyarakat Gilimanuk mengeluh kepada kami, mengeluh kepada saya, kepada Pak Patriana, mengenai keinginan warga masyarakat Gilimanuk tentang SHM, saya langsung bertemu beliau. Saya bercerita panjang tentang keinginan warga masyarakat Gilimanuk. Dengan cepat, beliau merespon. Dan beliau ingin sekali hadir hari ini menemui Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, beliau ini sudah terbukti. Banyak sudah sertifikat hak milik yang beliau serahkan kepada masyarakat. Karena beliau berprinsip masyarakat ini harus mendapatkan haknya. Masyarakat ini harus kita bantu. Itulah prinsip beliau. Terima kasih Pak Wayan hari ini meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa di masa kampanye. Terima kasih juga kehadiran Pak Putu Arte, kakak saya ini. Yang jujur saya harapkan sekali sebenarnya beliau nyumbang dengan tiang sebanyak-banyaknya sebenarnya. Tapi sudah berjalan. Tumben saya melihat kakak saya ini semangat, bikin baju banyak, ngampik ke sana ke sini, luar biasa. Terima kasih, Liputu. Hari ini tadi sudah kita dengar bersama Pak Winase. Beliau tidak bisa diragukan lagi
program-program yang sudah dicanangkan oleh beliau tahun 2000 sampai 2010. Dan masyarakat Gilimanuk saya meyakini merasakan apa yang beliau programkan dulu. Betul tidak? Ibu-ibu pasti tahu dulu kesehatan gratis, betul tidak? Kesehatan, pendidikan gratis, betul tidak? Termasuk suntik KB gratis. Termasuk anak-anak ibu yang lahir tahun 2000, 2010. Generasi Gen Z yang saat itu lahir juga gratis karena program Pak Winasro. Mohon dikasih tahu mereka bahwa kalian ini lahir akibat program yang luar biasa dari Pak Winasro, sehingga hari ini mohon maaf harus membantu beliau memenangkan Pak Koster Giri. Kenapa? Karena beliau adalah tim pemenangan. Beliau lah yang bertanggung jawab memenangkan Pak Koster Giri di Jembrana. Bantu beliau untuk itu. Setuju? Karena Tiang sendiri terus terang juga ingin menitip Pak Winasro ketika Pak Koster dan Pak Giri menjadi gubernur, bisa kiranya menggunakan Pak Winasro sebagai kelompok ahli. Karena kami meyakini ide gagasan beliau tentang Bali ini cukup banyak. Ajaklah juga beliau di provinsi untuk memikirkan Bali ke depan. Setuju ya? Termasuk jangan lupa yang di Jembrana yang hari ini mengajak pakar SHM untuk datang, untuk juga tetap diberikan dukungan penuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada kami tanggal 27 November, yang pertama saya akan lakukan ketika dilantik bulan Februari, apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Yang saya tanda tangan pertama, ketika 27 November Bapak Ibu menjatuhkan kepilihan kepada kami, draftnya disiapkan sebelum dilantik. Begitu pagi dilantik, maka selanjutnya yang saya tanda tangan pertama adalah persetujuan SHM di Gilimanuk, saudara-saudara. Setuju? Maka dari itu, mari kita berjuang bersama-sama. Perjuangan ini tidak mudah, tidak mudah. Di tengah kondisi yang pragmatisme, mari kita teguhkan hati, tetapkan pendirian kita. Jangan goyang karena 100-200 ribu. Saya mendengar akan ada 300 ribu per orang. Hati-hati. Jadi kalau dikasih 100, tolak. Kasih 200, tolak. Kasih 300, ambil. Coblos nomor 2. Tetap coblos nomor 2 demi SHM. Setuju? Nah, gitu. Pemilih Gilimanuk ini cukup besar. Maka dari itu saya minta harus solid. Tokoh-tokoh pecalang, ada Banser, ada anak-anak muda yang masih gesit lincah. Ibu-ibu, mak-mak ini tolong jaga situasinya. Apapun bisa terjadi. Yang jelas, Bang Ipat tidak mungkin akan melaksanakan serangan pajar. Kami meyakinkan kepada Bapak Ibu bahwa rekomendasi SHM tuntutan masyarakat Gilimanuk itu yang pertama saya tanda tangan. Sekali lagi, kami tidak akan melakukan money politik. Tinggal kita lihat di tanggal 27 November. Pastikan, ya, pastikan jangan ada yang goyang karena itu. Karena jujur saya katakan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika rekomendasi DPRD ditandatangan, prosesnya cukup panjang.
warga masyarakat datang ke DPRD meminta rekomendasi DPRD. Apa yang kami lakukan? Banyak warga yang mau ketemu saya waktu itu selaku ketua cabang partai. Saya menolak karena saya takut dikira ikut menunggangi. Saya katakan waktu itu cukup saya serahkan sama fraksi yang membidangi atau pansus saat itu, yaitu Pak Ketut Swastiko. Apa kata Swastiko Juhok? Itulah kata ketua cabang partai. Itu yang saya sampaikan. Maka ketika sidang di DPRD, Bapak Ibu bisa menyaksikan saat itu partai mana yang konsisten membela Gilimanuk. Ada partai Golkar, mohon maaf saat itu keluar walkout, tidak setuju. Ada Demokrat, mohon maaf keluar juga, tidak setuju. Ada Gerindra, mohon maaf Gerindra pun saat itu tidak setuju. Yang setuju hanya satu-satunya PDI Perjuangan. Yang bertahan di ruang sidang 18 kursi, 18 anggota fraksi hanya PDI Perjuangan dan menandatangani Ibu Ketua DPRD Kabupaten Jember. Itulah langkah bukti nyata yang kami lakukan kepada warga masyarakat Gilimanuk. Tapi sayang Bupati tidak mau tanda tangan. Ke depan mari kita ganti, kata Pak Winas. Setuju ya? Setelah itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya minta buat yel-yel ulang. Nah, tadi itu kurang seru karena ibu-ibu masih ada di luar, bapak-bapak masih ada di luar. Kalau setuju SHM masuk, mari kita sepakat semua. Semua di belakang semangat. Poster kiri, Bangkit Jaya menang. Bang Ipan menang. Gilimanuk coblos nomor 2. Terima kasih. Salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gede Winase, Bupati 2000 sampai 2010. Tepuk tangan untuk beliau. Juga Bapak Putuarte, Bupati 2010-2020. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi ada 2 bupati yang hadir untuk mendukung calon bupati, wakil bupati yang akan dicoblos 27 November 2024. Kembang hebat. Juga Koster Giri. Satu karen. Sekarang dia mau menyampaikan terima kasih kepada warga Kelurahan Gilimanuk. Rasanya saya pertama ke sini. Betul ya? Belum pernah. Tapi nggak di sini. Ya di sana ya, bukan di sini. Bukan tatap muka begini tapi. Ya. Kalau lewat sering. Asokare sekarang bisa tatap muka langsung. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik untuk masyarakat warga kita di Kelurahan Gilimanuk. Tepuk tangan. Tadi kita sudah mendengar apa
apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di sini. Pak, sini Pak. Tolong kasih mic ya. Nama saya Igede Bangun Nusantara. Gede Bangun Nusantara. Oh, keren. Bangun Nusantara. Bangun. Lahirnya tanggal? Lahirnya tanggal 6 Juni 6 Juni tahun 69. 69. Berarti umurnya 55 tahun. Waduh, udah jauh dari sana. Iya, betul. Saya 62 tahun. Iya, iya. Tua dari kapan tinggal di Gilimanuk? Orang tua saya tinggal di Gilimanuk. Sebenarnya bekerjanya sejak tahun 70. Tahun 70. Ya, di hutan Bali Barat, Pak. Hutan Bali Barat. Iya. Ini tolong dengar semua ya. Karena kita ingin tahu agak lebih detail tentang lahan yang ditempati warga di Gilimanuk ini. Oke, siap, siap. Tahun berapa kira-kira pertama tanah ini ditempati oleh warga? Sekitar tahun 50-an, Pak. Artinya masyarakat mulai banyak. Sekitar tahun 1950-an. 1950-an. Betul. Awalnya ngapain mereka? Tadinya untuk hubungannya dengan pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan. Betul. Terus udah gitu? Terus kemudian berkembang. Ya. Dan kemudian akhirnya pemerintah dulu membagikan tanah ini kepada pegawai-pegawai Pemkab Jembrana, pegawai-pegawai Pemkab Jembrana, ya. Kemudian kepada anggota DPRD ke Pemkab Jembrana, anggota DPRD Pemkab Jembrana, betul, ya. Dan juga polisi dan TNI pada waktu itu. Yang membagi siapa? Dari Pemkab. Pemkab. Iya, betul. Pemkab Jembrana. Iya, melalui provinsi Pak awalnya. Melalui provinsi. Betul. Awalnya melalui provinsi sampai dengan tahun 92 itu. Tahun 92. Iya. Jadi dulu di sini hampir semua pegawai Pemkab Jembrana, ya. Dan TNI Polri, DPRD, ya. Itu semua punya kaplingan, Pak. Punya kaplingan. Betul. Nah, sampai sekarang tidak. Nah, dalam perkembangannya karena Gilimanuk ini dianggap tidak menarik, ya. Dan jauh juga dari Jembrana, ya, akhirnya ditinggal, dan kemudian sebagian dialihkan kepada masyarakat yang memang ada di sini, gitu, Pak. Oke. Masyarakat yang ada di Gilimanuk ini. Betul. Kemudian masyarakatnya nempatin. Betul. Jadi mulai tahun 90-an. Enggak, sebelum itu, Pak. Sebelum itu. Sudah sebelum itu, ya. Oke. Terus status tanah sekarang? Status tanah sekarang masih HPL. HPL, hak pengelolaan. Betul, oleh Pemkab Jembrana. Ada di kewenangannya di Pemda Jembrana. Iya, betul. Luasnya kurang lebih 150 hektar. 150 hektar. Terbagi dikelola oleh Pemda Jembrana. Pemkab Jembrana kurang lebih mengelola sekitar 60 hektar. 60 hektar. Sedangkan masyarakat menempati dengan total kurang lebih kata 2000 itu sekitar 88 hektar. 88 hektar. Ditempati dan dipakai berkebun atau hanya di depan doang? Enggak, hanya ditempati. Ini batasnya hanya mulai dari Cekek, Pak. Ya. Dari Cekek ke sini saja. Dari apa namanya itu? Jadi satu kakak kira-kira berapa luasnya? Bervariasi. Ya, jadi kadang-kadang ada yang cuma 1 are. 1 are. Tapi paling besar 3,5 are. Oh, dikit ya. Ya, betul. Saya sedikit, Pak. Saya sedikit. Ya. Oke. Gitu. Jadi terus udah begitu nyewa. Ya ampun. Ya. Dan nyewanya agak miris, Pak. Berapa? Pada waktu zamannya Pak Prof. Ya. Masa sewanya itu adalah 20 tahun. 20 tahun. Sewanya gimana hitungannya, per ada apa per kapling dia jadinya. Jadi per ada berapa nyewanya? Sebenarnya sewanya nggak terlalu mahal. Iya.
Makanya itu yang kami bilang, Pemkab kemarin menyatakan bahwa tidak bisa melepaskan tanah Gilimanuk karena sewanya banyak. Padahal dari hasil PAD dari sewa tanah Gilimanuk, Pemkab hanya dapat kurang lebih 150 juta per tahun. Aduh. Ya, ini makanya saya bilang. Masa PP 150 juta cari dari rakyat. Jadi alasan Pemkab tidak mau melepas ini karena PAD-nya hilang 150 juta per tahun atau 12 juta per bulan. Sampai saya bilang untuk gaji pegawai kelurahan Sinyal satu bensin. Nah, yang lebih parah lagi, setelah itu sewa kemudian dirubah jadi hanya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Yang semula 20 tahun. 20 tahun. Dan kemudian yang terakhir dirubah lagi, Pak, menjadi hanya 1 tahun. Apa dirubahnya? Baru-baru ini tahun kemarin. Baru ini. Ya, betul. Nah, itulah yang kami heran. Apa sebenarnya maksudnya ini Bupati Jembrana? Ini benar apa enggak nih? Benar. Coba yang bilang benar angkat tangan coba. Benar. Angkat tangan coba. Benar. Benar ya? Jangan sampai bohong ini ya. Benar, bohong. Ini sudah kami audiensi. Ya. Oke. Dengan Ibu Ketua sudah tahu persis. Ya. Lantas sekarang maunya bagaimana? Ya, jadi masyarakat ini hanya sederhana saja. Ya. Kami mau lahan 1 are sampai 3,5 are ini bisa segera di SHMK karena rekomendasi dari DPRD Jembrana sudah keluar. Ya. Jadi bukan hanya pansus, tapi sudah rekomendasi DPRD. Sudah paripurna. Okay. Hanya tinggal nunggu Bupati teken, barang selesai. Terus kira-kira yang bisa megang persetujuannya bupati yang mana? Jelas ya, bupatinya nomor 2. Gubernurnya nomor 2. Cukup. Siap. Terima kasih Pak. Iya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, memang pada saat Titiang menjabat gubernur di periode pertama 2018 sampai 2023, Astokada akan berlanjut dan harus berlanjut. Periode kedua tahun 2025-2030. Tentu saja yang menentukan adalah coblosan tanggal 27 November 2024. Nah, waktu Titiang menjabat gubernur, memang Titiang salah satu program menjadi perhatian serius dan prioritas itu adalah menyelesaikan konflik agraria. Itu prioritas. Karena banyak masyarakat menempati lahan negara sudah lama tidak memiliki kepastian, tidak memiliki kepastian untuk keluarga maupun juga untuk negara. Dua-duanya nggak punya kepastian. Tidak hanya rakyat, tapi juga negara. Mau diapakan lahan ini nggak bisa juga. Karena itu Titiang mengambil kebijakan betul-betul melihat sejarah lahan yang ada serta hubungannya dengan warga yang menempati lahan itu. Pertama, udah berapa lama dia, bagaimana riwayatnya menempati lahan itu, dan kemudian pemanfaatannya untuk apa, dan lalu kalau diberikan kepada masyarakat aturannya memungkinkan apa itu. Titiang punya pilihan adalah waktu itu
Dia sudah terlalu lama menempati, udah banyak orang, udah turun-temurun dia beranak di sana. Secara faktual dia sudah menempati secara permanen karena di situ ada bangunan-bangunan yang dimiliki oleh warga yang menempati. Maka negara pilihannya 2. Kebetulan aja nih nomornya 2. Ya. Usir warganya karena ini tanahnya tanah negara. Negara boleh mengatur dengan memberi pemahaman kepada warga lahan yang ditempati adalah bukan lahan miliknya. Atau kita berikan jalan keluar, warga bisa menempati lahan tersebut secara permanen supaya sama-sama dapat kepastian. Warga punya kepastian, negara juga punya kepastian. Gitu. Kalau yang pertama ambil pilihannya, warganya kita usir, itu enggak manusiawi. Udah pasti enggak manusiawi. Dan pemimpin tidak boleh begitu. Maka pilihannya adalah karena ini sudah permanen ditempati, toh juga negara tidak akan mencari untung di situ. Mau bikin mall, apa bikin usaha, apa aja juga nggak mungkin. Nggak bikin kantor juga nggak. Maka pilihannya dia berikan kepada masyarakat. Kalau hanya menyewakan, apalagi cuma 150 juta yang membebani 2.200 kakak, nggak benar. Jadi kalau itu jadikan sumber pendapatan hanya 150 juta, nuat degain lenan untuk mendapatkan bukan lagi 150 juta miliaran. Bukan di situ tempatnya. Bukan rakyat dijadikan objek untuk cari duit. Nggak boleh. Kalau saya nggak ada. Maka yang pertama yang lakukan adalah konflik agraria di Desa Sumber Lampung. Luas lahannya 612 hektar. Di situ sudah ditempati di awalnya tahun 1930. Mulainya itu adalah orang-orang nebang-nebang pohon, berkebun di situ. Kemudian turun-temurun, lama-lama permanen. Tahun 60 diperjuangkan untuk menjadi sertifikat hak milik. Nggak bisa. Bukan nggak bisa ini ya, karena pemimpinnya nggak ngasih. Poster jadi gubernur langsung bisa. Kemudian dari 612 hektar itu warganya minta 60%, gubernur ngasih 75%. Sertifikatnya gratis. Saya yang ngurus, nggak boleh ada calok, nggak boleh ada pemain nakal-nakal jadi calok, nggak boleh. Saya tangani langsung gratis sertifikatnya. Untuk tempat tinggalnya maupun juga untuk perkebunan. Ada yang dapat 50 hari, ada yang 20 hari sesuai dengan haknya. Begitu juga mengenai sertifikatnya, semuanya sudah selesai. Itu sudah ada desa dinas, ada desa adat, sudah permanen di sana, dan sekarang sudah punya sertifikat. Dia senang sekali. Masyarakat di sana gratis. Maka kemarin saya ke sana, saya sampai di gendong. Mau dibuatkan patung atas nama Wayang Koster, saya bilang nggak boleh, karena Pak Koster hidup sehingga digendong patung, yang mati kan ya. Singkat dulu. Cukup doakan biar sehat. Udah gitu kita mau membebaskan juga lahan di Kabupaten Badung, Tanjung Benoa. Sudah ditempati, udah
tahun 50-an juga. Umat muslim sebagian yang menempati, ada juga yang umat Hindunya. Kita selesaikan semua, sertifikatnya gratis juga. Kemudian di Kelungkung begitu juga Tukadunda itu yang selesaikan semua gratis juga. Kemudian ada milik, bukan tanah negara lagi, tanahnya milik pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng 1,7 hektar ditempati oleh warga dengan menyewa satu area 1 juta. 1,7 hektar berarti kan 170 area kali 1 juta berarti kan 170 juta. Ngeceng kali PP 170 juta itu. Saya lepas, berikan haknya kepada masyarakat. Sertifikatnya untuk desa adat. Warga boleh menempati tanpa sewa. Ada lagi tempat-tempat lain, ada juga di Denpasar, banyak yang saya bantu. Karena pilihannya nggak ada lagi yang lain, karena sudah dipakai oleh masyarakat. Masa kita gusur masyarakatnya, nggak boleh. Kasihan dia. Jadi kita nggak mau ambil pola seperti itu. Nah kalau yang ini, yang Gilimanuk ini, yang Gilimanuk ini. Berapa tadi? 150-an hektar ya. Negara punya, tapi sudah dijadikan sertifikat HPL milik Pemda Jembrana. Jadi sebenarnya statusnya beda sedikit sama yang Sumber Kelampok. Bukan HPL Pemda Buleleng yang di Sumber Kelampok, betul-betul masih lahan milik negara. Kalau yang ini sudah menjadi kewenangan HPL milik Pemda Jembrana. Jadi sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah. Prosesnya sudah benar. Ada permohonan dari warga untuk SHM, kemudian diproses oleh Bupati, carikan rekomendasi ke DPRD, DPRD-nya setuju, bupatinya bisa lepas, bisa memberikan hibah kepada warga, menjadi sertifikat hak milik. Jadi pertanyaannya apakah bisa atau tidak? Bisa. Tapi tadi kita sangat terlalu, karena per kakak cuman 1 area sampai 3,5 area, nggak nyampe 4 area ya. Aduh, semua udah ada tempat tinggalnya ya? Nggak ada. Ya ampun, harus balas ini. Harus balas. Langsung ada ya. Doakan. Kita akan kerjakan dengan serius. Pertama, terima kasih DPRD sudah rekomendasi. Bupati berikut, jangan lupa nih, Ani Tumian Tutonan. Begitu terpilih tanggal 27 November 2024, belum dilantik sudah terpilih, langsung siapkan dokumen, begitu dilantik tekan. Apa tugasnya gubernur? Adalah memberikan surat dukungan untuk melakukan percepatan sertifikatnya menjadi sertifikat hak milik, ditempuh dengan cara prona gratis ya. Nanti kalau ternyata harus ada bagian yang masuk ke kas daerah, tetap ke masyarakat gratis, ditanggung gantinya oleh APBD, dan itu cuma sedikit sih perlu kan uang buli. Artinya perangkat kan ini, perangkat tepuk tangan dulu. Pertanyaannya ini mau selesai apa enggak? Mau selesai? Kalau gitu coblos nomor
Coba bapak yang ini, bapak yang baju putih, bawa sini dulu. Baju putih. Ini di belakang kan ada ini nih. Yang mana calon gubernurnya? Coba tunjuk. Ke sana. Tempel. Yang wagubnya? Yang calon gubernur siapa namanya? Pak Koster. Wayan Koster. Wayan Koster. Ini calon wagubnya? Pinjaman Giri Prasyo. Berapa nomornya? Dua. Calon bupatinya yang mana? Tunjuk aja. Nah, ini. Udah. Wakil bupati. Nomornya berapa? Dua. Clear ya? Udah aja, jangan sampai salah ini ya. Udah benar. Duduk, siapa namanya? Sanjayo. Nama anaknya? Adi Sanjayo. Anak yang kedua. Punya adik? Sudah semua ya. Sudah meninggal. Oh gitu. Ya. Udah punya istri? Punya, tapi sudah. Punya anak? Satu. Kemana anaknya sekarang? Kerja di kantin SMP 3 Oke. Udah umur berapa? Anaknya? Sekitar 20-an. 20 tahun. 2023 ini tamat SMA. Tamat SMA. Negeri Melayu. Kalau gitu nanti harus lulus SMA kuliahnya. Asutare. Ya, nanti saya bantu biayanya. Ya. Tolong diingat namanya tuh. Ya. Semua. Ya, udah. Bapak Ibu sekarang itulah yang perlu Titiang sampaikan, merespon apa yang diharapkan oleh masyarakat Gilimanuk yang sudah diperjuangkan oleh tahun berapa Pak? 92. Jadi sudah berapa tahun ini? 32 tahun. 32 tahun, udah lama ini. Jadi udah layak memang harus terwujud apa yang diharapkannya. Ya, sukses. Pasti akan Titiang perjuangkan dengan serius. Mohon doanya supaya Titiang terpilih menjadi gubernur berpasangan dengan Pak Nyaman Giri Prasyo sebagai wakil gubernur Bali. Sebelum berakhir, kita mau menayangkan dulu video animasi pembangunan infrastruktur di Pulau Bali. Minta tolong. Nah, lanjut. Ini nggak ada suara ya? Nanti kita akan melakukan restorasi Parahyangan Pura Agung Besakih. Karena plinggingnya sudah banyak yang rusak, jamuran harus diperbaiki supaya kita nyaman bersembahyang, berdoa tiada di Pura Agung Besakih yang penuh anugerah. Pura Besakih ini memiliki aura yang sangat kuat, pusat spiritualnya Bali. Kemudian juga akan membangun kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Dulu lahannya ini 326 hektar hancur-hancuran karena kena lahar letusan Gunung Agung tahun 63, digali pasirnya habis sehingga lahannya menjadi rusak. Sekarang Titiang berdayakan sudah dibebaskan oleh pemerintah Provinsi Bali, akan dibangun kawasan pusat kebudayaan Bali. Bagus apa enggak? Tepuk tangan untuk kawasan pusat kebudayaan Bali. Ini akan menjadi kawasan pariwisata baru berkelas dunia.
semua produk-produk UMKM akan dipamerkan di sini, akan menjadi pusat perdagangan produk-produk Indonesia. Kemudian pembangunan Turya pada Tower. Di dunia ada Menara Eiffel, ada Tokyo Tower, ada Toronto Tower, ada Mako Tower. Bali punya Turya pada Tower, tidak kalah dengan Menara Eiffel. Ada restoran putarnya, ada jembatan kaca, sudah selesai batangnya, kawasannya dan jalan masuknya akan dibangun tahun 2025. Pembangunan gedung parkir di Purwobatur supaya mobilnya tidak lagi jalan lewat depan Purwobatur. Parkirnya di gedung parkir. Nanti dari gedung parkir ke Purwosakti dibuatkan jalan baru. Nah, ini jalannya supaya nyaman, nggak lagi macet. Wah, keren kan? Senang kita ke Purwosakti. Jadi nanti ke Purwosakti nggak macet lagi. Dibuat jalan baru Sangyangabu menghubungkan Klungkung Karangasem sebagai bagian dari Jalan Lingkar Bali. Jalannya melewati terowongan sepanjang 200 meter supaya nggak ada lagi tikungan tajam, nggak ada lagi jalan nanjak, enak. Jalan baru Brino menghubungkan Karangasem Buleleng sebagai bagian dari Jalan Lingkar Bali. Banyak jembatan, ada 6 jembatan. Kalau di total panjangnya hampir 1,5 kilo. Ini akan menghubungkan Karangasem Buleleng, termasuk menuju kawasan wisata di Bali Timur dan Buleleng, Bali Utara. Ini jembatan paling indah di Bali. Nah, kan gini kan? Untuk ini semua 500 miliar. Kemudian jalan shortcut titik 910 Singaraja Memuitani. Dulu dari Denpasar ke Buleleng, likak-likuk sampai Buleleng mulus. Nanti begitu ini selesai, nyaman-aman dan nggak pakai mabuk lagi. Walaupun tidak jeda 1 tahun gubernur, tetap berhubungan dengan Kementerian PU. Berlanjut pembangunannya 2025, selesai 2026. Enak kan? Kemudian pembangunan kawasan terpadu Pelabuhan Aman, pelabuhan pengangkutan ikan, barang, penumpang dan wisatawan menjadi objek wisata baru berkelas dunia, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Timur Karangasem. Begitu juga pelabuhan Sangsik di Buleleng dikembangkan menjadi pelabuhan terpadu perikanan, penumpang dan wisatawan, menjadi objek wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Buleleng, Bali Utara. Ini jalan baru untuk mengatasi kemacetan di Denpasar yang macet parah. Udah pindah terus macet sengaja nak beruang. Koster gubernur beres ini barang. Di Denpasar dan Badung paling macet, akibatnya juga macet di Tabanan dan di Gianyar. Ada underpass Ahmadiani, bawah. Beres itu, tenang aja. Tinggal berdoa
bahas soal SHM itu, percayakan sama Koster. Underpass Tohpati, kemudian underpass Jimbaran Badung karena macet terus, wisatawannya nggak nyaman, warga juga nggak nyaman. Menyalawi. Kemudian pembangunan gedung parkir di Sanur supaya mobilnya semua parkir di sini, nggak lagi parkir di pelabuhan Sanur. Nanti dari gedung parkir ke pelabuhan Sanur dibangun jalan baru pinggir laut. Jalannya ke sana pakai kendaraan shuttle, tidak boleh lagi kendaraan umum masuk ke sana. Jadi bypass Ngurah Rai Sanur nggak macet lagi. Macet di bypass Ngurah Rai akibatnya sampai Gianyar panjang. Pembangunan jalan baru Simpang Akasia, Simpang Padang Gelap, dan Pasar. Pembangunan gedung pusat olahraga Provinsi Bali di Kabupaten Bangli. Kita punya nanti lapangan stadion bola berkelas dunia supaya Bangli menyala juga. Kasihan Banglinya gelap terus. Pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengoi, ini akan dilanjutkan pembangunannya. Sekarang pembebasan lahan dari APBN oleh pemerintah pusat. Kemudian pembangunan jalannya akan dimulai pertengahan tahun 2025. Sekarang sedang proses tender. Dulu rencana pembebasan lahan oleh swasta, sekarang dilakukan oleh pemerintah, biaya dari pemerintah APBN. Jadi kalau ada yang bilang mangkrak itu nggak benar. Yang sudah berkomunikasi dengan Kementerian PU, jalan terus. Tahun ini pembebasan lahan. Kemudian pembangunan subway, kereta bawah tanah menghubungkan Denpasar, Badung, dan Gianyar. Karena kesulitan di atas, maka dibawa ke bawah. Nah, itu dia. Ngomong. Nah, untuk masyarakat Jembrana khususnya Gilimanuk, Jembrana, entar dulu. Untuk Jembrana selain tol juga dibangun Taman Wisata Kerti Bali Semesta, KBS Pak, yang Titiang inisiasi ide waktu menjabat gubernur di periode pertama, termasuk pembangunan jalan tol. Itu adalah usulan dan ide dari Titiang sebagai gubernur kepada Bapak Menteri PU. Jadi ini inisiatif Gubernur Bali, jalan tolnya maupun juga kawasan pariwisata baru di Jembrana, Bali Barat sebagai destinasi wisata, pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Barat untuk menyeimbangkan pembangunan antara Bali Utara, Selatan, Barat, dan Timur supaya masyarakat Jembrana itu memiliki sumber perekonomian yang lebih besar, pendapatannya meningkat, membuka lapangan kerja baru, kemudian mengatasi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Dan kawasan Gilimanuk ini akan kita tata bersama dengan
Kementerian Perhubungan Pelindo untuk menata ini menjadi pelabuhan yang berkelas dunia. Sudah ada desainnya, Kijang sudah setuju, sudah dipaparkan pada saat Kijang jadi gubernur. Itu akan diproses lebih lanjut supaya pembangunannya segera dimulai Astunghara pada tahun 2025 nanti. Itulah yang perlu dia sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Singkat kata, mari kita satukan sikap, langkah pada tanggal 27 November 2024 nanti. Coblos nomor 2. Sama Astunghara. Om Santi 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 Om. Rahayu untuk semua. Demikian berita yang dapat kami sajikan buat Anda semua, dan kami ucapkan terima kasih.